Apa Mas Abi sebenarnya masih cinta sama Alia? Kenapa Mas Abi ngeliatin lukisan Alia sampai segitunya? Aku pikir Mas Abi udah ngelupain masa lalunya dan mencintai aku sepenuhnya. Tapi ternyata aku belum bisa gantiin posisi Alia di hati Mas Abi sepenuhnya. Ya Tuhan, gimana kamu di mana sih? Udah, yang paling penting sekarang kita udah tahu kalau Amanda itu masih hidup. Dan yang paling penting Amanda butuh pertolongan kita. Mas Abi coba ditelepon nomor yang tadi, Mas. Sekarang nggak aktif nomornya. Fit, coba suruh teman kamu yang biasa. Coba lacak nomor telepon ini supaya kita bisa tahu keberadaan posisinya Amanda di mana. Tapi tamu dah, setahu saya nomor agak susah dilacak kalau dalam keadaan non aktif. Terus kita harus gimana dong sekarang? Saya coba hubungin polisi. Siapa tahu mereka bisa bantu. Iya Mas, coba ditelepon polisi Mas. Halo, kantor polisi. Begini Pak. Saya ada kabar terbaru soal teman kami, Amanda. Semoga aja orang-orang gak gangguin gue di Instagram. Gue udah pusing banget. Reno bikin SG apa nih? Reno bikin SG kayak gini buat siapa ya? Apa jangan-jangan dia nyindir gue? Gak bisa nih, gue harus kasih penjelasan ke dia. Ya, baik Pak. Kami tunggu kabar selanjutnya ya Pak. Ya, terima kasih. Gimana tuan Amanda? Polisi akan berusaha untuk mencari keberadaannya Amanda melalui nomor itu. Tapi alangkah baiknya, Fit. Selagi kita menunggu kabar dari polisi, kamu juga kabarin teman kamu. Siapa tahu aja teman kamu itu bisa ngelacak nomor ini ada di mana. Baik tuan Amanda. Semoga aja kita bisa dapat titik terang dari polisi. Sekarang kita kemana, Mas? Ayo kita pergi dari sini. Lumayan juga ya si Radit ini. Udah tajir, masih muda, single lagi. Jangan-jangan diam-diam dia suka lagi sama Kinanti. Nat, kamu bahagia kan hidup sama aku? Iya, aku bahagia banget. Ya cuma makan es krim gini aja udah bikin aku happy. Kamu tuh tahu banget caranya bikin aku bahagia. Dari hal-hal kecil, dan kamu romantis banget.
Aku sayang sama kamu. Masa sih? Ayo lagi ya? Enggak, antar kamu hitung lagi. Enggak, ayo. Ayo. Gitu ya. Tuh, romantis kan? Aku harus romantis. Harus mesra dan kasih kejutan kecil kayak dulu. Ya. Sayang, kamu pakai baju ini ya. Aku mau ajak kamu ke tempat yang bakal bikin kamu bahagia. Ya. Aku nggak mau. Harus, Natali sayang. Ini baju kesukaan kamu loh. Dan tempat yang mau aku ajak kamu, itu juga tempat favorit kamu. Ayo sayang, aku yakin kamu pasti bakal bahagia. Tapi ada syaratnya. Jangan berani macam-macam. Kamu tahu kan, aku bisa murka kalau kamu ngelawan. Sekarang kamu pakai. Pegang. Kamu cepet ganti bajunya. Aku tunggu depan. Reno, Kamu kok bisa ada di sini? Satpam yang jagain mana? Satpam! Reno kamu jangan kayak gitu dong. Kamu masih marah sama aku soal kemarin. Enggak kok. Udah kan ngobrolnya? Reno kamu jangan gitu, kasih aku waktu buat jelasin dulu dong. Ya udah bagus kalau misalnya kamu gak marah sama aku soal kemarin. Ren, aku tuh bukan perempuan yang seperti kamu bayangin, Ren. Aku emang orang miskin, tapi aku gak ada niat buat jual diri kayak gitu. Dan soal foto, ada orang yang sengaja ngedit foto aku pakai foto yang gak senonoh kayak gitu. Terus dimasukin di aplikasi Kencan. Aku juga gak tahu, Ren. Oh iya? Terus kalau gitu kenapa sampai ada cowok yang tahu alamat kerja kamu? Dan tahu nomor handphone kamu lagi? Kayak sengaja dikasih tahu gitu gak sih? Maksud kamu percaya aku yang ngelakuin itu semua? Ya siapa lagi? Ya udahlah, Ren. Terserah kamu. Aku udah jelasin kan ke kamu. Mau kamu percaya apa enggak ya udah terserah kamu. Tapi harusnya kamu mikirin. Orang bodoh pun gak akan cantumin alamat kerjanya di aplikasi kayak gitu. Ya udah. Mulai sekarang kita masing-masing aja. Aku nggak sudi punya pacar yang nuduh aku dan percaya sama orang lain aku ngelakuin hal itu. Kita emang yang cocok. Kenapa? Kurang jelas omongan aku tadi, hah? Lepasin sekarang juga. Enggak, tapi... Lepas! Ih.
Gue salah ngomong ya barusan. Kenapa sih gue? Permisi Tuan Muda, Ya. Bukinan. Maaf Bu, Pak Radit sudah menunggu di ruangan Ibu. Oh ya? Kamu udah janji meeting sama Pak Radit? Enggak sih mas, kemarin juga Pak Radit nggak ngomong apa-apa. Ya udah, kamu temuin aja dulu Pak Radit. Saya mau ke ruangan saya dulu ya. Iya mas. Shell tolong siapin minumnya buat Pak Radit. Ya, baik. Ya, makasih ya. Iya. Selamat siang Pak Radit. Siang Kinan. Maaf ya, saya datang ke sini nggak kabarin kamu dulu. Nggak apa-apa Pak. Silahkan duduk. Oke. Ada apa nih Pak Radit kok tiba-tiba datang ke kantor saya? Ini loh, saya datang ke sini kasih kamu ini handphone kamu. Handphone saya? Ya. Ternyata betul handphone kamu ini ketinggalan di toko. Tadi pegawai saya datang ke sana lihat nemuin ini. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Pak Radit? Kenapa? Ada yang salah di muka saya? Enggak sama sekali. Saya cuman kagum dengar cerita kamu semalam. Ternyata kamu wanita yang hebat dan tegar ya. Iya masuk. Permisi Bukinan, Pak Radit. Silahkan diminum. Permisi. Makasih ya. Iya. Pak Radit, ayo diminum dulu. Ya ampun, Nan, maaf. Nggak apa-apa. Ya ampun. Pak, jangan, biar saya aja sendiri. Oke. Maaf ya. So? Ya, Pak Raditnya masih ada di ruangan istri saya? masih Tuan Muda. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Radit. Halo, Pabi. Aduh, ada kepentingan apa ya Anda datang ke sini? Maaf Pak, sebelumnya saya nggak kabarin Pak Abi dulu. Jadi gini, kemarin handphonenya Bukinan ketinggalan di toko. Jadi sekarang saya anterin. Oh iya Pak, saya minta maaf ya soal kejadian kemarin. Bikin Pak Abi khawatir. Oh, nggak masalah kok. Paling saya repotnya cuma pas malam. Saya harus kerokin istri saya. Sabi, jangan ngomong kayak gitu dong. Saya kan malu. Kenapa mereka malah jadi makin mesra? Pak Radit, next time kalau misalnya Pak Radit ada meeting sama Kinanti, biar saya aja yang langsung antar ya. Saya nggak mau kejadian seperti kemarin. Dan kebetulan juga David udah sembuh sekarang. Jadi David bisa handle semua kerjaan saya di kantor. Oke Pak. Ya, nggak ada masalah. Mari, silakan. Sayang, kamu cantik banget. Gak ada satupun yang bisa ngalahin cantik kayak kamu. Tuh, kamu lihat. Masih muat kan bajunya?
Untuk mastiin kamu gak kabur, aku ikut kamu dulu ya. Sini tangannya. Belum nyampe sebulan udah ditagih aja. Keterlaluan nih. Udah bodo amat, mendingan aku olahraga aja deh. Halo, siapa sih telepon-telepon? Halo Bu, jangan lupa ya bayar utang. Udah jatuh tempo ini. Kan ini belum nyampe 1 bulan, kok udah jatuh tempo aja sih? Gimana sih? Bu, Ibu ngambil pinjaman tempo yang 2 minggu. Pokoknya harus bayar 20 juta berikut bunganya. Kalau sampai nggak dibayar, saya yang datang ke rumah Ibu nanti. Apa? 20 juta? Nggak salah, saya bukan minjem segitu ya. Apa? 20 juta? Enggak, ini benar-benar keterlaluan. Masa iya aku harus bayar 35 juta dalam 2 pinjaman online? Aku harus cari uang kemana coba? Udah pusing. Jadi nggak mood nih olahraganya. Shh, keterlaluan banget sih. My Love lagi ngapain ya di rumah sakit? Jumi udah kangen banget. Apa Jumi jenguk aja ke rumah sakit ya? Minta izin sama Oma. Oma? Jum? Oh, Oma. Mau kemana kamu? Oma, Jumi boleh minta izin nggak mau ke rumah sakit mau jenguk My Love? Gak usah. Please Oma, bentaran doang Oma, boleh ya? Gak usah. Oma, Oma please Oma. Gak usah. Dengar gak Oma udah bilang berkali-kali gak usah. Oma, sekali aja. Please dong, Oma kan orang baik sama Jumi. Ya Oma. Gak usah. Karena hari ini David sudah diizinkan pulang ke rumah. Oh my. Berarti My Love udah sembuh dong Oma. Sembuh 100% sih belum. Kan proses. Yang penting dokter sudah izinkan David pulang ke rumah. Alhamdulillah ya Allah. Seneng banget dengernya Oma. My Love udah sembuh dong. My Love, tumben bener pagi-pagi udah dateng. Semangat banget lagi. Lah biasanya kan aku datang jam segini, Jum. Masa sih? Lagian rumah aku deket kok dari sini. Hah? Beneran? Jumi udah kenal lama sama My Love, tapi nggak tahu tuh rumah My Love di mana. Modus nih. Beneran? Rumahnya di mana sih? Situ di Jalan Anggrek Bulan. Nomor berapa? Mau tahu atau mau tahu banget nih? Mau tahu banget dong. Udah itu Jalan Anggrek Bulan nomor 107. Oh my. Itu udah tercatat di hati Jumi. My Love. Oma, Jumi minta izin ke pasar ya Oma. Ngapain? Mau belanja Oma. Jum. Ampun Jumi, kalau udah maunya.
Pak Abi, Bu Kinan, sudah waktu masuk jam makan siang. Gimana kalau kita makan siang di luar? Maaf sekali Pak Radit, tapi siang ini saya kebetulan ada meeting sama klien. Dan biasanya saya setiap kali makan siang pasti dibawakan rantang sama istri saya. Iya Pak Radit, saya juga biasa nemenin suami saya makan siang di kantor. Pak Abi, beruntung sekali ya. Punya istri sangat perhatian sekali. Bu Kinan bekerja tapi masih sempat masakin buat Pak Abi. Iya, saya nggak salah pilih istri. Ternyata hubungan mereka nggak sedangkal yang saya pikirkan. Saya harus putar otak supaya bikin hubungan mereka kacau. Semuanya udah selesai, saya pamit pulang ya. Next time kita makan siang bareng gimana? Oh, ya tentu. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Radit. Sama-sama Pak Abi. Mari Bu Kinan. Iya Pak, hati-hati di jalan ya. Halo Fit. Halo bro, aku barusan kirim nomor handphone. Tolong lacak nomor itu ya. Kalau nggak bisa dilacak lokasinya, tolong dapatin data lengkap pemilik nomornya. Aku tunggu secepatnya. Oke, yuk. Semoga aja ini titik terang buat nemuin Amanda. Gimana sayang? Kamu seneng kan jalan-jalan? Aku tahu. Kau pasti bosan ya di rumah terus. Kamu kenapa ngeliatin saya? Mas Abi pede banget sih, bilang mau makan rantangan. Kan saya tadi nggak sempet nyiapin makanan. Oh iya ya? Ya abis itu kebiasaan, mau gimana dong? So terus? Kalau nggak bawa rantang, saya makan siang apa nih? Ya udah kita pesan aja makan di sini. Biar saya siapin. Mas Abi mau makan apa? Kamu belum tahu selera saya emang? Ya tahu lah, masa nggak tahu selera suami sendiri? Udah sebentar saya siapin ya. Ya. Halo Sel, tolong siapin makanan favorit suami saya ya, 2 porsi. Iya, makasih. Mikirin apa lagi sih? Saya cuma mikirin soal Amanda. Kalau emang dia benar-benar diculik, kenapa sampai sekarang kita nggak pernah dapat telepon dari penculiknya? Nggak ada yang minta uang tebusan sama sekali. Hilang gitu aja. Iya mas. Saya jadi nggak tenang kalau mikirin soal Amanda.
Dan saya lebih gak enak lagi sama Amanda. Jangan sampai kalau dia diculik itu karena imbasnya ada orang yang udah dendam sama keluarga kita. Dia itu kan bukan bagian dari keluarga kita. Tapi kalau dia sampai harus nanggung akibatnya seperti ini, saya jadi betul-betul gak enak sama Amanda. Semoga Amanda baik-baik aja ya. Sampai kita bisa nemuin dia. Aku lepasin ikatannya. Tapi kamu ingat, jangan berani macam-macam. Turun. Aku harus bisa cari waktu yang pas buat kabur. Aku pasti bisa lolos dari laki-laki ini. Ayo. Duduk. Bang, es krim 2 ya, biasa. Ya, baik Pak. Ya udah lepasin. Ini Bang. Ya, sebentar. Pegang. Ambil aja kembaliannya. Makasih Bang. Sini. Ih, bisa makan sendiri. Gak mau. Udah makan. Enak kan? Dulu, kita sering banget makan es krim di taman ini. Kamu ingat kan? Ayo dimakan. Saya mau ke toilet bentar ya. Oke. Tapi aku antar. Dan aku tunggu di depan toilet. Iya. Ayo. Claudia, gimana ruangan barunya? Nyaman nggak? Iya nyaman, terima kasih ya Pak. Ya. Oh ya, Claudia, semua urusan dokumen dan meeting hari ini sudah selesai kan? Iya Pak, sudah. Udah nggak ada meeting lagi kok. Oh bagus, kalau gitu saya mau pulang cepet hari ini. Kamu juga pulang cepet ya? Kenapa saya disuruh pulang cepat juga Pak? Oh, saya sudah pesan tempat VIP di restoran yang termahal di Jakarta ini. Untuk dinner kita, untuk merayakan semua proyek-proyek yang tembus malam ini. Ya. Kita berdua aja Pak? Ya kita berdua dong, masa rame-rame. Emangnya demo. Pokoknya kamu pulang cepet ya hari ini. Kamu mau kan dinner sama saya? Iya, baik Pak. Oh, bagus. Ya udah, saya duluan ya.
Jumi, kamu ngapain di sini? Iya mau ke rumah My Love dong. Jumi pengen ngurusin My Love. Kan Jumi sesuai dengan keahlian Jumi, ibu rumah tangga. Jadi My Love diem aja, Jumi mau ngurusin beberes ya. Jum, gak usah. Mengapa sih? Jum, dengerin. Kangen, ada pegang tangan Jumi. Jum, kamu nggak harus bersihin rumah aku, oke? Itu bukan tugas kamu. Mending kamu pulang aja deh. Nanti kamu dimarahin sama Oma loh. Ih, ketahuan nih. Udah mulai khawatir sama Jumi ya. Tenang aja My Love, Jumi udah bilang kok ke Oma. My Love mau tahu nggak? Jumi ini ya gini-gini dipuji loh. Istri idaman. Udah gitu janda berprestasi. Udah gitu punya keahlian lain dong. Jumi bisa mijit nih. Mau dipijit Jumi? Nih, Jum. Oh ini ke operasi kencengan. di sini, Jum. Oh ya udah lulus ya. Gini enak nggak? Udah nggak usah. Lembut My Love. Nggak usah, Jum. Nggak usah. Bentar. Kan nggak sakit. Bentar, Jum. Dari siapa sih? Ganggu aja. Ya, Fit. Halo Tuan Muda. Saya udah dapat alamat penelpon itu. Namanya Natalie. Rumahnya di Jalan Kenangan nomor 35. Saya mau ke sana sekarang. Oke, Fit. Saya kesana sekarang ya. Kenapa, Mas? David udah nemuin alamat penelpon itu. Saya mau kesana sekarang. Saya ikut. Ya, ayo. Jumi, aku ada keperluan di luar. Mending sekarang kamu pulang aja ya. My Love, udah gak usah ngayuk mulu. Apa udah di rumah aja istirahat cicing wae, kenapa sih? Jumi, Amanda diculik. Hah? What? Aku harus cari dia sekarang. Ayo, pulang aja. Dulu si Amanda diculik. Nah, alam semesta aja mendukung kita buat bersatu, iya kan? Maksudnya? Iya, kayak judul lagu kita nyanyi nih. My Love, alam menyatukan kita. Pulang aja. Jum. Ini urgent banget. Ayo, Mai. Pulang aja. Ih, bentar Jum. lah. Ayo, Jum. Ya. Dah. Ini kesempatan aku buat bebas. Laki-laki gila itu nggak mungkin kan masuk sini. Nanti kalau ada yang masuk, aku bisa minta tolong sama mereka. Oh, ini orangnya. Apa lihat-lihat? Sok kecakepan. Ibu-ibu lagi ngapain ya di sini? Ih, kepo aja. Suka-suka kita dong. Ini kan jalanan komplek. Tahu tuh, kita menongkrong di sini kek, di sana kek. Apa urusan sama situ? Ya udah, saya pamit dulu ya ibu-ibu. Misi. Ya udah pergi sana. Ngapain di sini? Sabar, Bu. Nanti ada waktunya. Iya, nanti juga dia nggak bisa ngeles. Kenapa sih itu ibu-ibu? Aneh banget. Kenapa mereka kelihatan kayak gak suka sama aku? Padahal aku kenal mereka aja enggak. Maaf Mbak, jangan masuk dulu ya. Apaan sih mas? Ini kan toilet cewek. Masnya mau ngapain depan sini? Mau ngintip ya? Bukan begitu Mbak. Sebenarnya istri saya lagi di dalam. Dan dia mengalami gangguan jiwa. Saya takut dia kumat terus nyerang Mbak. Ya udah deh,
Kalau gitu saya cari toilet lain. Berani-beraninya ya kamu yang terjanji. Kamu udah ngecewain aku. Aku ajak kamu kesini buat bahagiain kamu. Tapi malah kamu cari kesempatan. Ayo pulang. Ayo. Ayo. Kalau kamu nggak mau ikut, aku bakal hancurin si Abimana itu. Permisi, Pak. Ya, Pak. Apa benar, Pak? Ini jalan Kenanga 35. Oh iya betul, Pak. Di mana Amanda? Apa-apaan ini? Di mana dia? Pak, saya nggak kenal sama namanya Amanda, Pak. Jangan bohong ya. Setelah saya lacak nomor teleponnya, nomor telepon itu berada di alamat ini dan atas nama Natali. Sekarang bilang sama saya, di mana Anda sembunyikan Amanda? Pak, Bapak jangan salah paham, Pak. Saya nggak pernah nyembunyiin teman Anda, Pak. Saya ini jualan kartu perdana, Pak, di sini. Atas nama istri saya, Natali. Maksud Bapak? Jadi gini, Mbak. Banyak langganan-langganan saya yang nggak mau ribet registrasi kartu perdananya. Jadi ya terpaksa. Saya harus registrasi atas nama istri saya sendiri, Natali. Siapa yang beli kartu perdana itu, Pak? Pak, langganan saya itu banyak, Pak. Jadi saya nggak mungkin nulis satu persatu nama langganan saya. Berarti percuma aja dong kita kesini. Kita nggak bisa nemuin lokasinya Amanda. Ya udah, sekarang kita kantor polisi aja. Kita cari informasi lebih lanjut. Kenapa aku ragu gini ya? Masa iya Amanda diculik ada hubungannya sama keluarga Tuan Muda? Kalau memang yang melakukan semua itu adalah Dharma, ngapain dia ngincar Amanda? Sekian lama aku mencoba. Mas mau kemana? Aku ada meeting penting hari ini. Meeting? Jam segini kamu meeting apaan? Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya, Mas. Kamu tuh sekarang udah mulai cuekin aku tahu. Kamu tanya kayak aku udah makan atau belum apa gitu. Udah deh Karina, jangan mulai. Siapa suruh kamu nipu aku? Semua gara-gara kamu sih. Mbak kamu mana? Belum pulang? Tuh kan, malah nanyain Mbak Marisa. Emangnya kenapa sih Karina? Marisa kan istri aku juga. Iya, tapi yang ada di depan mata kamu itu aku, Mas, bukan Mbak Marisa. Kenapa nanyain Mbak Marisa sih? Tanyain kayak aku udah makan belum, mau ajak aku makan di luar nggak sih? Gitu kayak apa kek? Aduh, ngomong sama kamu itu bikin pusing Karina. Udah, aku berangkat dulu. Udah telat meetingnya. Mas, aku belum selesai ngomong. Pelan banget sih Mas Herman. Aku yakin deh, ini pasti bukan sembarang meeting. Jangan lepasin saya. Lepasin. Duduk. Ya, lepasin saya mau. Lepasin saya mau keluar dari sini. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Lepasin saya! Kamu mau ngapain? Kamu udah gak nurutkan sama semua kata-kata aku. Kamu lihat sendiri.
aku bakal senekat apa. Mas Abi mau ke kamar mandi duluan? Ya, kamu aja. Ya udah. Kok Mas Abi nggak ada? Kok pintunya kebuka? Siapa ya yang di sana? Apa Mas Abi sebenarnya masih cinta sama Alia? Kenapa Mas Abi ngeliatin lukisan Alia sampai segitunya? Aku pikir Mas Abi udah ngelupain masa lalunya dan mencintai aku sepenuhnya. Tapi ternyata aku belum bisa gantiin posisi Alia di hati Mas Abi sepenuhnya. Ini gak seperti yang kamu kira. Kamu salah besar. Kalau kamu pikir saya masih punya perasaan kepada Alia. Terus kenapa Mas Abi ngeliatin lukisannya Alia? Saya ngerasa bertanggung jawab atas hilangnya Alia. Mau bagaimanapun dia pernah ada di hati saya. Tapi itu dulu. Walaupun saya udah bisa terima dia. Tapi hati kecil saya masih belum bisa maafin dia. Saya masih belum bisa percaya begitu aja atas alasannya dia. Terlebih lagi dia udah bohongin saya. Tapi Mas, Amanda bisa sampai bohong kayak gini. Itu pasti karena dia takut kehilangan Mas Abi. Selama ini dia pura-pura jadi Amanda. Dia lihat kedekatan kita berdua. Pasti hatinya sakit dan hancur banget, Mas. Ya mungkin aja dengan dia pura-pura gak bisa jalan, dia pikir dia bisa bikin Mas Abi jadi kasihan sama dia.
Saya nggak habis pikir sama kamu. Tadi kamu sedih, begitu saya mikirin dia. Sekarang kamu malah belain dia. Sebenarnya kamu cemburu atau enggak sih? Siapa yang cemburu? Ya udahlah. Soal ini nggak usah kita bahas lagi. Yang terpenting sekarang kita harus temukan Amanda. Baru setelah itu saya akan minta dia pindah kerja. Saya nggak mau satu kantor sama dia lagi. Sekian lama aku mencoba. Beneran Papa datang ke sini? Rasain kamu, Pak. Claudia, kamu cantik sekali. Baju merah, jangan sampai lolos nih. Nanti kita selesaikan. Sebaiknya ibu-ibu sabar dulu, bapak-bapak ya. Rasain kamu, Mas Arman. Ya, sabar dulu. Iya, sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar. Ini apa-apaan sih rame-rame? Selamat malam, Pak. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak. Kenalkan saya Pak RT di komplek ini. Saya dapat laporan dari warga nih, Pak, bahwa Bapak sudah tinggal serumah tapi belum nikah. Apakah benar, Pak? Jangan dibiarin Pak RT, jangan kasih ampun sabar mereka. dulu. Usir aja Pak RT. Iya, sabar. Kalau boleh saya ingin tahu identitas Bapak. Tolong tunjukkan KTP Mbak dan KTP Bapak ya. Saya lihat. Ribet amat sih. Tolong Mbak, pinjam identitasnya. Ini KTP-nya Pak RT. Sudah menikah? Tapi kata si Claudia ini masih single Pak RT. Udah jangan biarin. Udah jelas dia wanita simpenan. Udah usir aja Pak RT, usir. Sabar. Bapak. Rasain kamu ya. Ini ganjaran buat kalian yang udah main-main sama Marissa. Jangan kasih ampun, hajar terus mereka. Demi ketenangan warga kami, Pak. Sebaiknya Pak Herman pergi saja dari kompleks saya ini. Udah usir aja Pak RT. Usir aja lah, Sabar dulu. Udah dong, jangan sembarangan usir. Saya ini atasannya Claudia di kantor. Sabar. Bapak, ibu-ibu sabar. Claudia, kamu masuk ya. Nanti aja deh kita jalan-jalannya. Ya. Aduh. Udah tua banget juga. Gak malu kamu. Ayo, kita pergi. Ayo, kita pulang saja. Ya. Kalau begini,
Aku yakin gak akan ada orang yang curiga kalau semua ini adalah ulah aku. Biar tahu rasa kamu ya. Iya Claudia, kamu baik-baik aja kan? Maaf ya, harusnya saya yang telepon duluan kamu. Tapi saya masih di jalan. Ini udah bener-bener keterlaluan. Gimana bisa Pak RT sama ibu-ibu pada tahu soal kita, Pak? Ini pasti ulah istri-istri Bapak kan? Mereka yang pasti lapor sama Pak RT. Saya benar-benar nggak terima Pak diperlakuin kayak gini. Iya Claudia. Kamu tenang ya. Gimana saya bisa tenang? Nama saya udah tercoreng. Mereka tuh udah permaluin saya, Pak. Lagian bukan saya kan yang deketin Bapak. Kalau terus-terusan kayak gini, saya nggak mau deket-deket sama Bapak lagi. Oh ya jangan begitu dong Claudia. Saya janji, ini tidak akan terulang lagi Claudia. Saya akan memberikan peringatan keras sama istri-istri saya. Mereka emang udah keterlaluan. Pokoknya saya mau Bapak tegas sama mereka. Iya. Nah, sekarang tinggal aku kirim ke semuanya. Aku broadcast aja. Biarin terus ke... Nih. Ya, aku kirim ke medsos semuanya. Biarin biar tahu rasa nih. Biar viral sekalian nih. Bapak, ibu-ibu sabar. Ya ampun, Papa. Kamu dapat video yang sama? Iya, Mas. Gimana? Jadi sebenarnya tujuan Anda kesini itu apa sih? Saya mau izin untuk ngegerbek rumahnya Claudia. Saya mau nanya soal Dharma. Dulu kalian dekat kan? Kasus Anda ini sudah menghancurkan nama baik saya dan juga nama keluarga saya. Saya mau pelunasan hutang Anda. Sekarang juga. Halo, Bi. Aku diculik, Bi. Aku disekap. Si David masih penasaran, Bos. Dia sampai nekat datang ke rumah bos yang lama. David, kamu mulai cari masalah lagi ya sama saya.